Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwani fid din wa ikhwani fillah, para santri, para pelajar yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam rangka membahas tentang salah satu dari bagian agama kita, yaitu bahasa Arab. Insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih seputar fasal ke-6, yaitu isim ditinjau dari penyusunannya. Ada isim jamid dan ada isim mushtaq. Kemudian pembahasan yang telah kita lalui kemarin ada dua macam, yaitu isim mushtaq. Ada beberapa hal telah kita bahas baru dua. Yang pertama adalah isim fa'il, yang kedua adalah isim maf'ul. Isim fa'il menunjukkan pelaku, ya, artinya yang. Kemudian isim maf'ul menunjukkan yang dikenai pekerjaan, yang biasanya diartikan di dalam bahasa kita yang di, ya. Dan kedua-duanya bisa juga menjadi sifat, ya. Jadi isim fa'il bisa menjadi sifat, isim maf'ul bisa juga menjadi sifat. Nah, kemudian kita bersambung dengan buku kita, yaitu Talkhis Qawaidul Lughah tentang isim tafdil, ya, tentang isim tafdil pada halaman yang ke-22. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, yang ketiga di antara isim mushtaq ismut tafdil, isim tafdil, yaitu isim yang menunjukkan arti lebih atau paling, ya. Yang biasanya ini tergunakan dalam lafadz sifat. Besar berarti lebih besar atau paling besar. Kecil lebih kecil atau paling kecil. Tinggi berarti lebih tinggi atau paling tinggi. Nah, seperti itu. Jadi isim tafdil ini sangat mudah memahaminya. Dia menunjukkan arti lebih, dia menunjukkan arti paling di dalam sebuah sifat, ya. Misalkan ada kata sifat yaitu mulia, maka ada juga lebih mulia. Nah, itu isim tafdil namanya, paling mulia, ya. Misalkan ada lagi kata sifat yaitu bersih, maka ada lebih bersih, maka ada paling bersih. Nah, setiap kata yang menunjukkan arti paling atau menunjukkan arti lebih, ini namanya isim tafdil. Jadi insyaallah ta'ala kita akan bahas bersama dengan panduan kitab Talkhis Qawaidul Lughatil Arabiyyah yang ditulis oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq Ibn Gufran Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala. Nah, isim tafdil isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Cara menyusunnya isim tafdil dengan mengikuti wazan af'alu untuk yang muzakkar dan fu'la untuk yang muannats, ya. Jadi dengan kita ikutkan wazan af'alu bagi isim yang muzakkar, ya, dan juga kita ikutkan wazan fu'la bagi yang muannats. Mengapa demikian? Mengapa ada muzakkar dan juga ada muannats? Karena tergantung yang disifati. Misalkan
yang disifati perempuan. Ya, maka isim tafdilnya juga ikut wazan yang untuk muannats. Ya. Misalkan yang disifatinya laki-laki, rajulun, ya, maka yang sifatnya untuk yang laki-laki ikut wazan af'alu. Misalkan laki-laki itu lebih besar daripada anak kecil. Rajulun akbaru minal waladi, ya, laki-laki dewasa lebih besar dari anak kecil laki-laki. Ya, jadi seperti itu. Ada yang muzakkar, ada yang penggunaannya untuk muannats. Untuk yang muzakkar ikut wazan af'alu, untuk yang muannats ikut wazan fu'la. 6. Contoh yang paling besar, kabirun menjadi akbaru. Ya. Alimun menjadi a'lamu. Jadi seperti itu, ikut wazan af'alu. Adapun bagi muannats ikut wazan fu'la. Contoh a'lamu artinya lebih tahu atau paling tahu, ini untuk laki-laki. Kemudian akbaru artinya lebih atau paling besar bagi laki-laki, muzakkar. Kemudian bagaimana yang untuk muannats? Menjadi kubro, ikut wazan fu'la, artinya lebih atau paling besar, dan dia untuk perempuan. Kalau kecil sugro, lebih kecil, dia untuk perempuan. Sekarang kita jelaskan lebih detail, perhatikan apa yang ada di papan tulis. Isim tafdil menunjukkan arti lebih atau paling. Cara membuatnya ikut yang muzakkar, ikut wazan af'alu. Ya, besar. Besar itu sifat. Maka ada kata lebih besar. Besar kabirun, ikut wazan af'alu jadinya akbaru. Kecil sogirun, ikut wazan af'alu jadinya asgoru. Ya. Contoh lain misalkan, yaitu adalah pendek, dari kata qasirun. Qasirun, ya. Bagaimana cara membuatnya? Kalau yang muzakkar ikut wazan af'alu berarti tinggal kita perkirakan dia aksoru, lebih pendek. Ya. Jadi seperti itu. Panjang atau tinggi, tawilun, dari kata tawilun. Maka ya, cara membuatnya kalau yang muzakkar ikut wazan af'alu. Tawilun menjadi atwalu. Ya. Atwalu, paling panjang atau paling tinggi. Jadi seperti itu, ya. Untuk yang muzakkar sangat mudah, tinggal kalian ikutkan wazan af'alu. Nah, bagaimana yang untuk muannats? Yang untuk muannats ikut wazan fu'la. Perhatikan, fu'la dengan tambahan alif. Fu'la, alif bengkok. Ya, kabirun menjadi kubro. Sogirun menjadi sugro. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Misalkan kita buat contoh lagi dari kata tawilun. Tawilun maka ikut wazan fu'la menjadi gimana? Tula. Ya. Tula. Jadi seperti itu. Tinggal kita sesuaikan. Ya. Misalkan kita kasih contoh yang lain, sifat, ya. Sifat tinggi. Tinggi aliyun. Kalau ikut yang muzakkar
af'alu berarti a'la. A'la. Dia enggak a'layu karena nanti ada pembahasan lain. Dia kenapa enggak a'layu? Enggak. Dia bacanya a'la, tetap ikut wazan af'alu. Kalau untuk yang muannats ikut wazan fu'la, paling tinggi. Aliyun tinggi, a'la paling tinggi. Untuk muzakkar, aliyun tinggi. Bagaimana yang untuk muannats? Yang untuk muannats ikut wazan fu'la. Jadinya bagaimana? Ulya, ya. Ulya. Jadi seperti itu. Ustaz, kenapa ini alifnya enggak bengkok? Enggak, ya. Karena khusus untuk ulya alifnya dia naik. Ya, jadi seperti itu, ya. Untuk yang muzakkar kalian ikutkan wazan af'alu. Untuk yang muannats ikutkan wazan fu'la. Jamilun, tampan. Bagaimana kalau paling tampan, paling ganteng? Untuk laki-laki ajmalu, ya. Untuk laki-laki ajmalu. Ajmalu. Untuk perempuan ikut wazan fu'la, berarti jumlah, ya. Berarti seperti itu, ya. Sekali lagi, untuk yang laki-laki mudah, tinggal kalian ikutkan wazan af'alu. Untuk yang muannats tinggal kalian ikutkan wazan fu'la. Dan ini hanya berlaku pada kata sifat, ya. Misalnya ada bersih, kotor, tinggi, rendah, apalagi sifat besar, kecil, kemudian gemuk, kurus. Nah itu kata-kata seperti itu yang menunjukkan arti sifat, ya. Ada basah, kering, ya, dan lain-lain yang kita ketahui di dalam bahasa Indonesia. Ya, maka di dalam bahasa Arab isim tafdil artinya isim yang menunjukkan lebih. Cara membuatnya ingat, muzakkar ikut wazan af'alu, muannats diikutkan wazan fu'la. Nah, baik. Maka di sini ada contoh, dibawakan oleh penulis contoh di dalam sebuah kalimat, Zaidun a'lamu min Umar. Zaid lebih mengetahui daripada Umar, ya. Zaid lebih tahu. Kemudian contoh yang lain, al ukhtul kubra qadimatun, ya. Saudari yang paling besar atau yang paling tua qadimatun telah datang, ya. Misalkan kita buat contoh di dalam sebuah kalimat memakai kata besar, ya. Al-kitabu, misalkan al-kitabu akbaru, ya. Kitab itu lebih besar min qalam, daripada pena, menunjukkan arti lebih, ya. Misalkan kalau kita kasih contoh kecil, ad-darajatu, ya, sepeda itu sugro, lebih kecil, minas sayyarah, dari mobil, ya. Sepeda atau sepeda motor lebih kecil dari mobil, ya. Jadi seperti itu, ya, tergantung kalimatnya sebelumnya. Kalau sebelumnya muzakkar, maka kasih sifat yang untuk muzakkar. Kalau sebelumnya muannats, maka kita berikan sifat untuk yang isim muannats. Nah, itu ya ikhwan, pembahasan ringkas tentang isim tafdil, dan masih banyak-banyak juga contoh yang lain. Tinggal kalian sempurnakan di dalam contoh, ya. Misalkan kalau di buku ini contohnya adalah
mulia atau banyak. Ya, biasanya kan ada banyak, ada sedikit. Kasirun. Ya. Kasirun. Kalau lebih banyak gimana? Ikut wazan af'alu. Aktsaru. Ya. Aktsaru. Jadi seperti itu, ya. Misalkan mulia. Mulia itu fadlun. Ya. Kalau kita ikut atau membuat isim tafdil, tinggal kita ikutkan wazan, yaitu wazan af'alu, maka afdolu. Muhammadun afdolu min Isa alaihi salam. Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Isa. Jadi seperti itu, afdolu, aksaru, dan contoh-contoh yang lain tinggal kalian kembangkan di dalam sebuah kalimat atau kalian buat di dalam sebuah lafaz. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, sekarang kita lanjutkan yaitu yang keempat, masih seputar isim mustaq, isim yang disusun dari selainnya, artinya ada asal usulnya. Yang keempat adalah ismuz zaman. Apa artinya? Yaitu isim yang menunjukkan waktu pekerjaan. Zaman artinya waktu dalam bahasa Arab. Contoh misalkan mau'idun, waktu mulai. Maghribun, waktu terbenamnya matahari. Contoh di dalam sebuah kalimat, mau'idul imtihan awwalus syawal, waktu mulai imtihan di awal bulan Syawal. Kemudian yang kelima adalah ismul makan, ya, isim yang menunjukkan tempat pekerjaan. Dan Ustadz rasa ini lafadz tidak asing, ya. Isim zaman, isim makan, ini gak asing bagi kita. Mengapa? Karena kita pelajari dalam shorof, ya. Apa isim zamannya ini, apa isim makannya ini, ya, dalam tasrif kita pelajari, ya. Bahkan kalau di kelas Ustadz tanya satu-satu. Maka ini sekedar hanya penjelas dan teorinya. Yaitu contoh mal'abun, artinya tempat bermain. Maktabun, artinya tempat menulis. Maq'adun, artinya tempat duduk. Contoh dalam sebuah kalimat, ajlisu alal maq'adi, aku sedang duduk di atas tempat duduk. Kemudian penulis melanjutkan, cara menyusun isim zaman dan isim makan adalah sama. Artinya ikhwan, isim zaman dan isim makan cara membuatnya sama. Makanya di dalam shorof itu satu kotak, isim zaman, isim makan, masdar mim. Mengapa? Karena bentuknya sama, yang beda apanya? Yang beda adalah artinya, ya. Sama bentuknya tetapi beda artinya. Kalau isim zaman berarti waktu. Kalau isim makan berarti tempat, ya. Oke, di sini penulis mengatakan isim zaman dan isim makan cara menyusunnya sama. Maka kita lihat yang pertama A. Jika fiilnya 3 huruf maka ikut wazan maf'alun. Kharaja makhrajun, kataba maktabun. Kharaja keluar, makhraj tempat keluar atau waktu keluar. Kataba menulis, maktabun tempat menulis atau waktu menulis. Kecuali apabila fiilnya huruf awalnya waw atau fiil mudhari'nya di kasroh ainnya yaf'ilu. Ini untuk yang 3 huruf, maka ikut wazan maf'ilun. Contoh, wa ada yaidu mau'idun, ya. Wa sabayasibu mausibun. Walago ya lagu mauligun, ya. Kalau diawali awal fiilnya
waw, maka isim zaman dan isim makan ikut wazan maf'ilun. Atau misalkan fi'il mudhari'nya di kasroh, contoh jalasa yajlisu, gosala yagsilu, hamala yahmilu, ya. Maka jalasa yajlisu menjadi majlisun. Isim zamannya dan isim makannya ikut wazan maf'ilun menjadi majlisun, tempat duduk atau waktu duduk, ya. Baik. Kemudian B, jika fiilnya lebih dari 3 huruf maka susunannya sama seperti isim maf'ul. Jika fiilnya lebih dari 3 huruf maka susunannya sama seperti isim maf'ul yang telah kita pelajari, ya, yang telah kita pelajari sebelumnya. Istashfa contoh menjadi mustashfa, jahada menjadi mujahadun. Ingat cara membuat isim maf'ul yang lebih dari 3 huruf, caranya sama seperti yang kemarin. 1, diambil dari fi'il mudhari'. 2, ya-nya diganti dengan mim yang didomah. Yang ketiga, huruf sebelum terakhir di kasrah atau di fathah? Di fathah, ya. Makanya di dalam tasrif untuk yang lebih dari 3 huruf isim maf'ul sama bentuknya dengan isim zaman, sama bentuknya dengan isim makan, ya. Misalkan ijtahada, apa isim maf'ulnya? Yajtahidu mujtahadun, ya. Baik. Ijtahada isim maf'ulnya mujtahadun. Kemudian apa isim makannya atau apa isim zamannya? Maka sama seperti isim maf'ul. Jawabannya isim makannya adalah mujtahadun, ya, waktu bersungguh-sungguh atau tempat bersungguh-sungguh. Misalkan aslama, aslama masuk Islam, ya. Bagaimana cara membuatnya? Sama seperti isim maf'ul, diambil dari fi'il mudhari', aslama yuslimu, huruf ya diganti dengan mim yang didomah, yuslimu menjadi muslimun, muslimu, ya. Kemudian yang ketiga, huruf sebelum terakhir di fathah, muslimu menjadi muslamun, itu isim maf'ulnya. Maka isim zamannya, isim makannya sama seperti isim maf'ul. Muslamun isim maf'ul, muslamun isim zaman dan isim makan. Artinya apa? Aslama masuk Islam, muslamun waktu masuk Islam atau tempat masuk Islam, ya. Jadi seperti itu dan sangat mudah karena kita pelajari juga di dalam shorof, ya. Ada isim zaman, isim makan, isim maf'ul, ya, kita pelajari di dalam pelajaran tasrif. Baik. Itu tentang isim zaman dan isim makan, ya. Isim zaman dan isim makan. Jadi sekali lagi bahwa isim zaman, zamanun menunjukkan waktu. Kemudian isim makan menunjukkan tempat. Kalau dari yang 3 huruf maka ikut wazan maf'alun, ya, maf'alun. Kalau dari yang 3 huruf ikut wazan maf'alun, tapi dikecualikan ikut wazan maf'ilun. Siapa itu? 2, yaitu 1 yang fiilnya diawali dengan waw. Misalkan tadi wa'ada, maka isim zamannya atau isim makannya mau'idun, ya. Menjilat, walago, isim zamannya atau isim makannya apa? Mauligun, ya. Misalkan lagi apa? Wasola,
Kita kasih contoh banyak biar antum nggak bingung. Isim zamannya atau isim makannya mau silun, ya. Jadi seperti itu. Ya. Yang pertama, ikut wazan maf'ilun jika awalnya waw atau fi'il mudhari'nya di kasroh tadi yajlisu, maka ikut wazan maf'ilun jadinya majlisun, ya. Majlisun yajlisu majlisun. Gosala yaksilu jadinya gimana isim zamannya, ikut wazan maf'ilun magsilun, ya, karena fi'il mudhari'nya di kasroh, ya-nya fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya di kasroh, yaksilu. Nah, tapi kalau enggak di antara dua ini ikut wazan maf'alun, nasara yansuru, berarti maf'alun isim zamannya, mansorun, waktu menolong atau tempat menolong, isim zaman dan isim makan. Isim zaman, kurang bagus tulisannya, isim zaman dan isim makan. Kemudian misalkan kanasa yaknusu, menyapu, maka isim zamannya ikut wazan ini karena bukan yang satu lagi, maka caranya ikut wazan maf'alun maknasun, ya, maknasun, tempat menyapu atau waktu menyapu. Nah, kemudian tadi untuk yang lebih dari 3 huruf caranya sama dan Ustadz rasa tidak perlu diulangi, sama seperti cara membuat isim maf'ul yang lebih dari 3 huruf. Diambil dari fi'il mudhari', huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang didomah serta di kasroh huruf sebelum terakhir. Ini pembahasan ringkas tentang isim mushtaq yang kelima dan yang keempat dan yang kelima. Jadi kita sudah pelajari 5: isim fa'il, isim mushtaq, isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, isim zaman, dan isim makan, ya. Karena sangat nanggung maka kita selesaikan langsung. Yang terakhir yang keenam adalah isim alat, ya. Buka bukunya halaman 24, isim alat. Isim alat juga tidak asing bagi kita karena di dalam pelajaran shorof ada isim alat terakhir, ya kan? Makanya berkata penulis pada halaman 24, silahkan dibuka buku kalian, isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Cara membuatnya yaitu mengikuti wazan-wazan berikut. Ini diantaranya. Contoh 1, mif'alun. 1 mif'alun, ya. Contohnya mibrodun, alat pendingin, freezer, ya, kalau di kita freezer. Minjalun, ini cangkul, kalau tidak salah Ustadz agak rancu, cangkul. Mi'walun, ini sekop. Mikosun artinya gunting, ya. Ini diantara wazan-wazan isim alat, ya. Yang kedua diantaranya juga bisa mengikuti wazan mif'alatun, ya. Terkadang isim alat mengikuti wazan mif'alatun. Contoh miknasatun, artinya apa? Sapu. Mil'aqatun, artinya sendok. Mitrokotun, artinya palu. Mir'atun, artinya cermin. Ini wazan yang kedua ikut wazan mif'alatun. Dan di sini maksudnya adalah bukan berarti pilihan. Wah, ini bisa mif'alun, wah ini bisa berarti mif'alatun atau mif'alun, enggak. Ini sesuai
dalam kalamnya orang Arab atau yang ada di kamus. Jadi kita nggak bisa ngarang-ngarang, nggak ya. Tapi biasanya isim alat diambil dari salah satu wazan ini. Jadi, kemudian yang ketiga biasanya juga bisa ikut wazan mif'alun, panjang ainnya. Contoh misbahun, artinya apa? Artinya lampu. Miftahun, artinya kunci. Mizanun, artinya timbangan. Minsyarun, artinya gergaji. Ya, itu wazan-wazan isim alat diantaranya yang dikenal di dalam kalamnya orang Arab. Ya, jadi kita seperti ini, dan ini dihafalkan satu persatu. Jadi nggak bisa cara membuatnya sama seperti ini, enggak ya. Kalau ini dia lafat per lafat masing-masing beda. Maka contoh di dalam sebuah kalimat, kanas tusahata bil miknasah, aku menyapu halaman bil miknasah, dengan sapu, yaitu alat sapu. Fatahtul baba bil miftahi, aku membuka pintu dengan kunci. Ya, miknasah dan miftah dua-duanya adalah isim alat ya. Itu yang telah kita pelajari